kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Hengki Hanasi Sarungha akan mencoba menjelaskan terkait jurnal proposal penelitian pada tugas holistik, yaitu dengan judul prediksi topik penelitian, studi berbasis natural language processing dan analisis bibliometrik. Penelitian ini dilakukan untuk prediksi terkait tema-tema yang memiliki potensi yang menjadi fokus utama, dan dengan menggunakan 5.000 data jurnal dan memanfaatkan metode dynamic topic modeling serta algoritma prediksi, yaitu ARIMA. ARIMA sendiri maksudnya dynamic topic modeling sendiri akan digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak topik-topik dalam koleksi dataset. Kemudian ARIMA sendiri untuk menganalisis data deret waktu dengan tujuan memahami proses di masa lalu dan melakukan peramalan nilai dari deret waktu di masa mendatang. Untuk latar belakang sendiri, penelitian ini dilatar belakangi oleh ternyata jumlah publikasi di tahun-tahun dekade terakhir ini telah mengalami peningkatan yang pesat, sehingga menciptakan tantangan yang signifikan bagi peneliti agar tetap relevan dan terinformasi mengenai tren terbaru dalam setiap bidang mereka. Kemudian tantangan itu juga tidak hanya terletak pada pengumpulan data, tetapi juga pada kemampuan dalam mengidentifikasi tema-tema yang sedang naik daun dan tema yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk menopang hal tersebut, maka dilakukanlah melakukan penelitian mengenai analisis tren di masa yang akan datang dan prediksi terkait topik-topik apa saja yang menjadi fokus utama di masa depan. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan menggunakan dua algoritma, yaitu dynamic topic modeling dan ARIMA. Untuk menunjang kedua algoritma tersebut, maka peneliti melakukan kegiatan yang pertama itu pre-processing data, di mana tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena akan berdampak pada hasil analisis. Nah, di sini peneliti akan mencoba melakukan pembersihan dataset, di mana dengan cara menghilangkan duplikasi, missing value, stop word, dan melakukan verifikasi pada setiap jurnal guna memastikan bahwa data-data yang benar-benar relevan yang akan diproses. Kemudian yang kedua adalah dynamic topic modeling, di mana peneliti akan melakukan analisis tren topik dengan menggunakan dynamic topic modeling yang nantinya akan memperlihatkan topik-topik apa saja yang menjadi fokus utama di tahun-tahun atau di beberapa periode yang ada pada dataset. Kemudian peneliti juga menggunakan ARIMA. ARIMA ini digunakan untuk membuat prediksi hasil dari deret waktu dan hasil dari topik-topik yang dimunculkan dari DTM. Kemudian untuk melakukan kegiatan analisis tersebut, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengolahan data, di mana peneliti
memperoleh data set tersebut dengan mencari beberapa kata kunci melalui Google Scholar, kemudian disimpan dalam format Excel yang mencakup judul jurnal, abstrak jurnal, tahun publikasi, dan tautan publikasi. Nah, setelah pengumpulan data ini selesai, maka peneliti melakukan prapemrosesan data, di mana proses ini melibatkan beberapa kegiatan, yaitu menghapus data kosong, menghapus duplikasi, konversi data kategorikal menjadi numerik, normalisasi, dan tokenisasi. Nah, di sini peneliti juga memperlihatkan data hasil preprocessing, di mana dari hasil data processing tersebut ternyata dapat dilihat dari abstraknya sendiri ternyata masih mengandung noise seperti stopwords, simbol, dan angka-angka acak yang terdapat dalam abstrak. Nah, ternyata setelah melakukan proses pra-pemrosesan data ini, elemen-elemen tersebut dihilangkan dan berdampak pada meningkatnya kualitas dari data. Selain itu juga proses pemrosesan ini juga melibatkan teknik scaffolding, di mana kegiatan ini efektif untuk menerapkan agar teks abstrak hanya tidak terdapat huruf-huruf kapital lagi. Kemudian terdapat analisis topik. Nah, analisis topik ini akan melibatkan dynamic topic modeling untuk menganalisis perubahan topik. Nah, untuk melakukan analisis topik itu sendiri, ternyata peneliti juga melakukan beberapa kegiatan, yaitu melakukan pengelompokan data secara longitudinal, di mana tahap ini akan mengelompokkan abstrak berdasarkan tahun, kemudian menganalisis perubahan pola dari topik berdasarkan tahunnya, kemudian hasilnya didapatkan ternyata dari tahun 1980 sampai tahun 2020 tren penelitian ini stabil, dan dimana di tahun 2020 sampai tahun 2024 ternyata terjadi peningkatan yang lebih signifikan. Nah, kemudian dilakukan inisialisasi dynamic topic modeling, dan di tahap akhir melakukan pelatihan pada modeling dengan melakukan burn-in sebanyak 200 iterasi, dan pelatihan maksimal sebanyak 150. Namun 1.500. Namun pelatihan ini akan dibatasi sampai benar-benar kondisi mencapai pada stability. Oke, selanjutnya setelah dynamic topic modeling mendapatkan hasil, peneliti melakukan analisis di mana dari distribusi topik dari hasil dynamic tersebut ditemukan terdapat 3 distribusi topik yang terdampak dari tahun 1980 sampai tahun 2024. Namun tren ini lebih terlihat flow aktif, sehingga dapat terlihat variasi-variasi dari setiap 3 topik.
Untuk kemunculan kata pada setiap topik, di sini peneliti menarasikan terkait pengertian untuk frekuensi dari setiap kata yang muncul. Kemudian analisis prediksi. Analisis prediksi ini akan memasuki analisis dengan menggunakan ARIMA, di mana hasil dari DTM itu akan digunakan untuk mendeteksi tren di masa 5 tahun ke depan. Nah, dari penerapannya sendiri, yang di model ARIMA itu sendiri yang diterapkan adalah SARIMAX 100. Kemudian dari prediksi topik 0 menunjukkan dinamika yang flow aktif, di mana fokus dan minat yang tidak stabil sepanjang waktu dari topik 0. Kemudian dari hasil ARIMA tersebut, dalam 5 tahun ke depan dinyatakan bahwa topik 2 akan mengalami frekuensi yang lebih besar daripada topik 1 dan topik 0. Nah, sedangkan topik 0 sendiri mengalami frekuensi yang lebih tinggi dari topik 1 dan lebih rendah dari frekuensi topik 2. Nah, kesimpulannya, DTM berhasil mengidentifikasi 3 topik utama, yaitu berkaitan tentang integritas akademik dan profesionalisme, penipuan dan risiko keuangan, serta pengaruh teknologi terhadap integritas. Nah, sedangkan ARIMA telah mengungkapkan tren publikasi yang relatif stabil pada 3 tema dalam 5 tahun ke depan, dengan tema teknologi yang dipromosikan mengalami frekuensi yang lebih dominan. Baik, sekian dari penjelasan saya pada proposal penelitian ini. Semoga penelitian ini mampu memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti lain, sehingga dapat memverifikasi dan mencoba menjadi landasan awal untuk membuat penelitian di masa depan. Sekian dan terima kasih.